Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas bab 2 keanekaragaman hayati dengan materi faktor-faktor yang dapat menghilangkan keanekaragaman hayati dan juga usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Dan ini adalah video part yang ketiga, di mana pada video part keduanya kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga fungsi serta manfaat keanekaragaman hayati. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh ya, ini KD-nya dan ini sudah dibahas pada video-video sebelumnya ya, KD 3.2 dan juga KD 4.2. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Ini juga sudah dibahas ya pada video-video yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas pada video ini, yaitu menghilangnya keanekaragaman hayati. Baiklah, pada video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai manfaat ya dan juga fungsi keanekaragaman hayati, di mana manfaat keanekaragaman hayati itu sangat banyak ya manfaatnya. Nah, lalu bagaimana suatu keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia itu bisa rusak ya atau bisa hilang? Nah, tentunya ini ada beberapa faktor yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Kita bahas yang pertama, yaitu hilangnya habitat ya. Nah, daftar merah International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan itu menjadi penyebab tersebarnya hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, ini jelas ya bagaimana kita melihat di tayangan televisi begitu ya, di berbagai daerah hutan-hutan sekarang itu sudah mulai ditebangi ya pohon-pohonnya, itu untuk kebutuhan misalnya untuk bangunan dan juga untuk kebutuhan pertanian begitu ya. Nah, namun kalau misalkan tidak diatur begitu ya, nah maka ini akan berdampak sangat parah terhadap keanekaragaman hayati. Nah, ini dipicu oleh salah satunya bertambahnya jumlah penduduk ya, yang menyebabkan semakin bertambah pula begitu kebutuhan yang harus dipenuhi begitu ya. Nah, tentunya lahan-lahan yang tersedia itu untuk kehidupan tumbuhan dan hewan itu semakin sempit begitu ya, karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Nah, kemudian juga pohon-pohonnya begitu ya, alamnya itu digunakan sebagai lahan pertanian atau juga dijadikan sebagai lahan industri. Jelas ini akan mengakibatkan hilangnya habitat begitu ya, baik habitat tumbuhan ataupun habitat hewan begitu ya. Nah, kalau misalkan ini terus berlanjut begitu ya tanpa diatur atau manajemennya kurang begitu ya, maka ini akan menghilangkan keanekaragaman hayati. Nah, kemudian faktor yang kedua, apa yang menyebabkan menghilangnya keanekaragaman hayati atau menurun ya keanekaragaman hayati? Nah, salah satunya yaitu pencemaran tanah, udara dan air. Nah, ini sangat jelas begitu ya, pencemaran tanah atau udara ataupun air ini sangat merusak ya dan mengancam keanekaragaman hayati. Nah, apa itu yang dimaksud dengan zat pencemar ya? Zat pencemar atau polutan adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, polutan tersebut dapat mencemari air, dapat mencemari tanah dan juga udara. Nah, beberapa polutan yang dihasilkan tersebut itu dapat berbahaya bagi organisme. Nah, contoh saja polutan yang dapat merusak begitu ya. Misalnya
ada nitrogen dan sulfur oksida, itu dihasilkan dari kendaraan bermotor biasanya. Nah, jika bereaksi dengan air itu akan membentuk hujan asam. Nah, hujan asam ini tentunya bisa merusak ekosistem begitu ya. Nah, hujan asam ini bisa merusak gedung begitu ya. Kemudian bahkan merusak bangunan-bangunan yang berharga ya, seperti patung-patung itu dapat rusak oleh hujan asam. Nah, kemudian selain hujan asam ada juga penggunaan CFC ya begitu, klorofluorokarbon. Nah, ini jika penggunaan CFC ini yang berlebihan itu menyebabkan lapisan ozon di atmosfer akan berlubang. Nah, CFC ini biasanya banyak terdapat atau dihasilkan oleh kulkas begitu ya, kemudian oleh AC, kemudian ada juga parfum, kemudian benda-benda elektronik jelas begitu ya, kemudian ada juga pembersih. Nah, untuk mengurangi penggunaan CFC ini ya jelas berarti kita harus mengurangi penggunaan benda yang menghasilkan CFC ini begitu ya. Setidaknya kita mengurangi ya. Nah, bagaimana kalau lapisan ozon ini di atmosfer ini terus berkurang begitu ya. Nah, nanti akibatnya intensitas sinar ultraviolet itu yang masuk ke bumi itu akan meningkat begitu ya, dan kemudian tentunya akan menyebabkan masalah, antara lain berkurangnya biomasa fitoplankton itu di lautan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya keseimbangan rantai makanan organisme. Kalau satu sudah bermasalah, nah karena ini adalah rantai, makanya ke organisme-organisme yang lain juga akan mengalami masalah. Nah, itu adalah pencemaran tanah, udara, dan air. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu perubahan iklim. Nah, salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Nah, menurut Raven tahun 1995, efek rumah kaca itu meningkatkan suhu udara 1-3 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, kenaikan suhu tersebut itu menyebabkan pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut sekitar 1-2 meter, berakibat terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Nah, ini yang kita kenal dengan global warming begitu ya, atau pemanasan global. Nah, bisa dilihat di gambar begitu ya. Bumi itu luar biasa begitu ya. Akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang tinggi begitu ya, signifikan. Nah, ini bisa dilihat yang berwarna merah begitu ya. Ini suhunya tinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bumi kita ya kembali lagi ke kita ya sebagai penduduk bumi. Nah, kita terlalu banyak menghasilkan gas karbon dioksida begitu yang menyebabkan efek rumah kaca begitu, sehingga iklim bumi kita itu menjadi panas. Untuk mengurangi pemanasan global ini, nah sering kita tahu ya, sering kita dengar, yaitu dengan reboisasi begitu ya, di sekolah-sekolah, di masyarakat. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi dampak pemanasan global. Baik, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya itu eksploitasi tumbuhan dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan itu secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pecinta makanan laut. Nah, ekosistem yang berlebihan tersebut itu dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu. Nah, apabila tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Nah, ini jelas begitu ya. Istilahnya ini mengeruk begitu kekayaan alam ya, sehingga nantinya akan merusak begitu ya, atau bahkan hilang keanekaragaman hayati di Indonesia atau di dunia gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan
spesies penting dan langka di daerah tersebut. Nah, beberapa spesies asing tersebut itu dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Nah, contohnya saja ikan pelangi ya. Ikan pelangi ini merupakan spesies endemik di Danau Ayamaru, Papua Barat. Nah, ikan pelangi ini terancam punah atau hilang ya karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies invasif di danau tersebut. Nah, spesies pendatang ini nantinya akan merusak begitu ya spesies lokal. Nah, ini bisa diistilahkan dengan istilah introduksi spesies begitu ya. Jadi introduksi spesies itu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah tertentu yang telah memiliki spesies lokal begitu ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kalau misalkan kita terlalu sering begitu ya mendatangkan spesies yang baru ke suatu daerah yang sudah ada spesies lokalnya, nah tanpa disadari itu akan mengancam keberadaan spesies lokal. Nah, maka lama-kelamaan spesies lokalnya akan tergeser begitu ya dan mungkin bisa hilang gitu. Nah, kemudian industrialisasi pertanian dan hutan. Nah, para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan juga kurang menguntungkan itu akan disingkirkan. Nah, selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami suatu jenis tanaman atau disebut dengan istilah monokultur. Misalnya teh, begitu ya, karet dan juga kopi. Nah, hal ini dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, itu adalah dalam hal industrialisasi pertanian dan hutan. Jadi kita cenderung mengembangkan begitu ya yang unggul. Misalnya kalau pada buah-buahan ini contoh saja begitu ya. Misalnya ada kelompok buah duku begitu ya. Itu kan banyak sekali ada, kalau di Sunda itu ada buah kokosan begitu ya. Kemudian ada buah pisitan, kemudian juga ada duku itu sendiri. Nah, kita itu cenderung mengembangkan atau mengembangbiakan atau mempertahankan buah duku ya, karena duku itu rasanya manis. Nah, berbeda dengan yang satu lagi yaitu kokosan ya atau pisitan, itu kan cenderung asam begitu. Nah, lama-kelamaan kalau misalkan kita menyingkirkan buah asam tersebut, lama-lama itu akan hilang dari muka bumi ini gitu ya. Itu maksud daripada melihara yang unggul. Nah, bagaimana caranya supaya keanekaragaman hayati ini tidak hilang begitu atau tidak turun? Nah, kita harus mengusahakan begitu ya dengan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, penurunan keanekaragaman hayati itu dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Nah, konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 asas ya, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Nah, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Nah, kita bedakan konservasi secara in situ dan ex situ. Nah, kita bahas in situ dahulu ya. Nah, konservasi secara in situ ya, usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Contohnya ya, ini contohnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu dan juga suaka marga satwa Pulau Komodo. Nah, jadi konservasi in situ itu sebuah pelestarian dilakukan pada habitat aslinya. Jadi tidak dibawa ke luar daerah begitu ya. Misalnya contoh yang mudah dipahami yaitu komodo misalnya ya. Komodo itu ada di Pulau Komodo ya di Nusa Tenggara Timur. Itu kan langsung dipelihara di sana begitu ya, langsung dilestarikan di sana, tidak diambil atau tidak dibawa ke luar
daerah. Nah, itulah yang dimaksud dengan konservasi in situ, yaitu pada habitat aslinya. Nah, sedangkan konservasi ex situ itu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, ya, kemudian taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Nah, contohnya misalnya Taman Safari Puncak dan juga kebun raya Bogor. Nah, itu di Taman Safari itu kan banyak sekali jenis-jenis hewan begitu ya. Dan juga di kebun raya banyak sekali jenis-jenis tumbuhannya. Nah, itu tidak atau bukan habitat aslinya. Jadi dibawa dari luar daerah begitu ya. Nah, kalau misalkan konservasi seperti ini itu dinamakan dengan konservasi ex situ. Jadi di luar habitat aslinya. Kemudian ini tujuan konservasi keanekaragaman hayati ya, ada 3, yaitu menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, kemudian mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Kemudian menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar-kultivar tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Nah, itu adalah tujuan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, lalu ini adalah contoh satwa liar yang dilindungi ya, bisa dilihat oleh adik-adik. Nah, ini adalah kumpulan atau kelompok hewan yang dilindungi. Contohnya ada anoa begitu ya, atau kerbau pendek, kakatua hitam, paus biru, semua jenis paus, banteng, landak ya, kemudian lumba-lumba air tawar, harimau Jawa, itik liar, kemudian bangau putih, kasuri gelambir ganda, kakatua besar, jambul kuning, kemudian kanguru tanah, penyu belimbing, buaya air tawar Papua, akar bahar atau koral hitam, sancak timor, biawak hijau, kupu-kupu titon ya, kupu-kupu raja, tapir atau tenuk, monyet jambul, kancil, alap-alap putih atau alap-alap tikus, dan juga beo. Nah, ini adalah satwa liar yang dilindungi. Nah, sedangkan untuk jenis tumbuhannya, nah ini yang dilindungi bunga bangkai raksasa, kormawara, pinang Jawa, pinang merah bangka ya, anggrek hitam, anggrek larat, bunga padma atau rafflesia ya, anggrek bulan raksasa, anggrek jingga, panda mungil minahasa, kemudian panda Sumatera, palem kipas Sumatera, palem Sumatera, kantong semar, dan juga tangkabang atau pohon kayu. Nah, itulah adalah contoh hewan dan juga tumbuhan liar yang dilindungi. Baiklah adik-adik, cukup sekian ya video part yang ketiga, pembahasan mengenai hilangnya keanekaragaman hayati atau faktor-faktor yang dapat menghilangkan keanekaragaman hayati, dan juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Semoga kita bisa bertemu kembali, belajar kembali pada video berikutnya, yaitu video part yang keempat ya. Insya Allah akan dibahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Cukup sekian, sampai jumpa. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.